Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, perkenalkan nama kakak Kak Yurika, salah satu tentor matematika di TPB Gajah Mada. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar integral tak tentu, yang mana materi tersebut adalah materi untuk kelas 11 IPA SMA. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, oke, yuk kita mulai ke materinya. Integral itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah integral tak tentu, yang kedua adalah integral tentu. Integral tak tentu merupakan suatu konsep matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi turunan, sedangkan untuk integral tentu merupakan limit dari suatu luasan daerah tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu, yang mana berarti kita akan mempelajari kembali konsep dari turunan. Nah, contohnya yang pertama, kalau kita punya fungsi yaitu x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x pangkat 2. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita punya fungsi x pangkat 3 plus 5, maka turunan yang kita peroleh adalah 3x pangkat 2 juga. Nah, kalau kita punya fungsi x pangkat 3 plus 100, maka turunannya juga sama, yaitu 3x pangkat 2. Kemudian bagaimana kalau kita punya fungsi x pangkat 3 min 17? Hasilnya juga sama, yaitu 3x pangkat 2. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa integral dari 3x pangkat 2 dx itu adalah x pangkat 3 plus c, yang mana c tersebut adalah konstanta. Konstanta itu yang mana? Konstanta itu yang plus 5, plus 100, min 17, dan angka-angka yang lainnya. Jadi angka konstanta. Nah, berarti rumus integral itu seperti apa? Rumus dari integral tak tentu itu adalah integral dari fx dx itu sama dengan f besar x, yang mana f besar x ini itu sama dengan integran. Nah, kalau fungsinya berpangkat, maka integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat integral tak tentu. Oke, kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu. Nah, jika ada f dan g yang merupakan fungsi-fungsi yang diintegralkan, maka sifat-sifat yang pertama itu adalah integral k dx menjadi kx plus c. K itu adalah konstanta, jadi angka berapapun kalau diintegralkan menjadi kx plus c. Sifat yang kedua, integral k
fx dx, maka hasilnya sama aja dengan K dikali integral fx dx. Jadi misalkan ada konstanta kemudian diikuti fungsi diintegralkan, maka konstantanya bisa kita keluarkan, kemudian kita mengintegralkan fungsinya, begitu. Kemudian untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat dari jumlahan fungsi. Ketika ada fungsi yang diintegralkan adalah fx ditambah gx dx, maka sama saja dengan integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Oke, untuk sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat, itu adalah kebalikan dari ini, berarti integral fx min gx dx itu sama dengan integral fx dx dikurangi dengan integral gx dx. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk langsung ke contoh soal. Yang pertama, integral dari 5x pangkat 3 dx. Nah, berarti kalau kita punya soal seperti ini, berarti kita pakai sifat yang keberapa? Kita pakai sifat yang kedua, yaitu sifat yang ini. Jadi hasilnya kita keluarkan yang 5 dulu. Jadi 5 integral x pangkat 3 dx, sehingga 5 dikali integral dari x pangkat 3 tadi adalah 1 per ini sebagai n, jadi 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 ditambah c. Jadi 1 per 3 ditambah 1 hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Jadi hasil akhirnya adalah 5/4 x pangkat 4 plus c. Begitu. Nah, untuk contoh yang kedua, bagaimana kalau disertai dengan operasi yang lain? Operasi yang jumlah atau kurang. Misalkan kita punya integral dari 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 7 dx. Nah, caranya berarti kita pakai sifat yang ketiga. Berarti integral dari 2x kuadrat dx ditambah integral dari x dx ditambah integral dari 7 dx, begitu. Nah, berarti untuk yang ini 2 kita keluarkan, kemudian kita mengintegralkan yang x kuadrat. Caranya juga sama, 1/2 ditambah 1 karena di sini pangkatnya adalah 2. X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C plus X, berarti X itu pangkatnya berapa? X pangkatnya 1, berarti 1/1 ditambah 1 X pangkat 1 plus 1 plus C ditambah, untuk konstanta 7 berarti langsung 7X plus C. Nah, kita mulai dari awal lagi, sehingga 1/2 ditambah 1 3 ya, jadi 2 dikali 1/3 x pangkat 3, C nya nanti saja dikelompokkan di akhir, 1/2 x pangkat 2 ditambah 7x. Nah, di sini ada C
C. Itu tidak perlu harus 3C. Jadi langsung aja plus C. Entah nanti C-nya itu berapa, nanti tetap hasilnya sama. Sama dengan ini kita selesaikan menjadi 2/3 X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 ditambah 7X ditambah C. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Misalkan kita punya fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat min 9 dx. Maka dengan cara yang sama berarti kita pakai sifat yang keempat. Sifat yang keempat berarti kita pecah-pecah lagi, yaitu integral X pangkat 3 dx dikurangi integral 3X kuadrat dx dikurangi integral 9 dx. Nah, hasilnya untuk yang integral X pangkat 3 dx kita bisa langsung 1/3 ditambah 1 yaitu 4 X pangkat 3 ditambah 1 4 plus C dikurangi, untuk yang ini boleh kita keluarkan dulu 3-nya, 3 kemudian integral X pangkat 2 dx dikurangi integral dari 9 dx, ini sama aja dengan integral k dx tadi, langsung bisa 9x plus C. Berarti kita tinggal selesaikan yang ini. Kita tulis kembali 1/4 X pangkat 4 plus C dikurangi 3. Untuk yang ini berarti 1/3 X pangkat 3 plus C min 9X plus C sama dengan 1/4 X pangkat 4. C nya kita tulis belakangan saja, baru min 3 dikali 1/3 itu sama dengan 1. Jadi kita tidak perlu menulis 1 X pangkat 3 begitu, kita bisa langsung menulisnya dengan X pangkat 3 diikuti dengan min 9X kemudian plus C yang ini kita jadikan 1 yaitu plus C. Nah, cukup mudah. Nah, ini untuk fungsi-fungsi yang biasa. Bagaimana kalau kita menemukan fungsi pecahan dan juga fungsi yang berbentuk akar? Nah, contoh yang keempat ini kita punya fungsi pecahan dan juga fungsi dalam bentuk akar. Jadi integral 2/X pangkat 3 min akar X dx sama dengan, nah bagaimana kalau fungsinya seperti ini? Maka kita rubah fungsi yang ada di sini menjadi fungsi dalam bentuk pangkat. Nah, bagaimana kita mengingat kembali bahwa ketika kita punya penyebut berupa fungsi, maka kita bawa ke atas dengan catatan pangkatnya menjadi negatif, sehingga integralnya menjadi 2x pangkat min 3 min, kita tahu bahwa akar itu pangkatnya setengah, sehingga min x pangkat setengah dx. Baru kalau sudah seperti ini kita bisa mengoperasikan integralnya dengan sifat-sifat yang sudah kita punya. Berarti kita pakai sifat yang keempat sama dengan 2-nya bisa kita keluarkan, 2 integral x pangkat min 3 min integral dx min integral x pangkat setengah dx
sama dengan 2. Hasil dari integral X pangkat min 3 berarti kita tulis 1 per 1 ditambah dengan min 3 itu sama dengan min 2 X pangkat min 2 plus C dikurangi 1 per 1 ditambah setengah X pangkat 1 ditambah setengah plus C. Nah, pasti teman-teman kalau sudah mendapati sudah seperti ini merasa kesulitan ya. Padahal ini sebenarnya kalau kita mau mengerjakan secara teliti dan pelan-pelan pasti ketemu jawaban yang mudah. 2 dikali setengah itu hasilnya berapa? Min 1 ya, karena 2 dikali 1 itu 2 per min 2 itu min 1. Tidak perlu ditulis min 1 X pangkat min 2 itu tidak, jadi langsung saja ditulis min X pangkat min 2 dikurangi 1 ditambah 1 setengah berarti 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2 sama aja dengan 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah ke bentuk positif? Misalkan teman-teman misalkan ada soal pilihan ganda tapi optionnya itu di sini pangkatnya positif, berarti kita rubah saja menjadi min 1 per X pangkat 2 min 2 per 3 akar pangkat 3 dari X plus C. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan? Oke, sekian materi dari konsep dasar integral tak tentu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.